Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam Sarapan Rohani pada hari ini, pada hari Selasa 13 Januari 2026. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai hari kita pada hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur atas kebaikan, atas kemurahan Tuhan. Kami boleh bangun pada pagi hari ini. Kami menyambut hari Tuhan yang baru. Kami rindu Engkau berikan kepada kami kekuatan yang baru, semangat yang baru dalam kami memasuki tahun yang baru. Biarlah Tuhan firman hari ini akan mengubahkan kehidupan kami, memerdekakan kehidupan kami untuk semangat untuk menjadi saksi yang nyata bagi pewartaan Injil di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita akan membaca dua ayat. Yang pertama dari 1 Samuel 2 ayat yang ke-30. Tuhan berfirman, siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Bacaan kita yang kedua dari Yohanes 14 ayat 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Tema pada pagi hari ini, ketika kasih menjadi ketaatan. Banyak orang berkata bahwa mereka mengasihi Tuhan. Kita percaya kepadanya, kita datang beribadah, kita berdoa, kita menyebut nama Tuhan dalam hidup kita. Firman Tuhan hari ini membawa kita pada satu pertanyaan yang jujur dan mungkin tidak selalu nyaman. Jika kita benar-benar mengasihi Tuhan, apakah itu terlihat dalam cara hidup kita? Dalam 1 Samuel Tuhan berkata, siapa yang menghormati aku akan kuhormati. Dan Tuhan Yesus dalam Yohanes berkata, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Dua ayat ini menegaskan satu kebenaran yang penting. Kasih kepada Allah tidak berhenti pada pengakuan saja, tetapi dinyatakan melalui ketaatan. Dalam 1 Samuel yang kedua, Tuhan berbicara kepada Imam Eli. Eli adalah pemimpin rohani, orang yang sangat mengenal apa itu ibadah dan pelayanan. Namun, anak-anaknya hidup sembarangan. Eli tidak menegur mereka dengan sungguh-sungguh. Secara posisi mereka tetap imam, tetapi secara hidup mereka tidak lagi menghormati Allah. Di tengah kondisi itu Tuhan menyatakan prinsip yang tidak berubah sampai hari ini. Aku akan menghormati orang-orang yang menghormati aku. Ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak terkesan oleh jabatan rohani, latar belakang, atau rutinitas ibadah. Yang Tuhan lihat adalah sikap hati dan cara hidup menghormati Allah. Berarti memberi dia tempat yang semestinya. Bukan hanya dalam kata-kata, tetapi dalam keputusan, sikap, dan pilihan hidup sehari-hari. Lalu Tuhan Yesus dalam Yohanes 14 membawa kebenaran ini lebih dekat dan lebih pribadi. Ia berkata, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Tuhan Yesus tidak mengatakan bahwa kasih diukur dari perasaan atau pengalaman rohani tertentu. Kasih kepada Kristus diuji lewat ketaatan. Bukan ketaatan yang sempurna, tetapi ketaatan yang sungguh-sungguh. Ketaatan yang tidak membenarkan dosa, tidak bermain-main dengan iman, firman, dan tidak menjadikan Tuhan sekedar pelengkap hidup. Dan disinilah muncul janji yang sangat dalam. Tuhan Yesus berkata bahwa orang yang mengasihi dan menaati Dia akan mengalami sesuatu yang luar biasa.
Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Allah tidak hanya ingin disembah dari jauh, Allah ingin tinggal di dalam hidup kita. Hadiratnya bukan hanya momen ibadah, tetapi untuk seluruh kehidupan kita, baik di rumah, di tempat kerja, dalam pikiran, perkataan, dan sikap kita saat tidak ada orang yang melihat. Seringkali kita berpikir bahwa hadirat Tuhan tergantung suasana, padahal firman Tuhan menunjukkan bahwa hadirat Allah paling nyata dalam hidup yang menghormati dan mengasihi Dia. Ketika kasih dinyatakan lewat ketaatan Allah sendiri yang berkenan hadir dan tinggal. Disinilah kedua ayat ini bertemu dengan sangat indah. Menghormati Allah berarti mengasihi Dia dengan sungguh. Mengasihi Kristus berarti menuruti firman-Nya. Dan hidup seperti inilah yang Tuhan hormati dan Tuhan mau tinggali. Di awal kita ada pertanyaan, jika kita benar-benar mengasihi Tuhan, apakah itu terlihat dalam cara hidup kita? Sekarang firman Tuhan memberi jawabannya dengan jelas. Kasih kepada Allah bukan terutama tentang apa yang kita ucapkan, tetapi tentang bagaimana kita hidup. Ketika kasih itu menjadi ketaatan, Tuhan sendiri berjanji untuk menghormati hidup kita dan berdiam di dalamnya. Kiranya iman kita bukan hanya terdengar benar, tetapi terlihat nyata. Dan kiranya setiap langkah hidup kita menjadi tempat di mana Allah berkenan tinggal, karena kita memilih untuk mengasihi Dia, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan seluruh hidup kita. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur, kami sudah membaca dan merenungkan firman-Mu. Ajarlah kepada kami untuk senantiasa menghormati-Mu dalam segala situasi kehidupan kami. Ajarlah kepada kami untuk taat akan firman-Mu, dan kami rindu Engkau berdiam dalam kehidupan kami, dimanapun kami berada, apapun yang kami lakukan, kami lakukan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Engkau menolong kami semua Tuhan, untuk menjadi pelaku firman-Mu, bukan hanya sekedar kata-kata saja. Biarlah kasih Tuhan yang ada dalam hidup kami sampaikan juga bagi orang-orang di sekitar kami, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Saat ini, jika di antara kami ada yang sakit, Bapa, Engkau kiranya menjamah, memberikan kesembuhan, memberikan pemulihan dalam kehidupannya. Dan juga jika ada yang kesesakan, Tuhan memberi kelepasan. Jika ada yang mengalami kesedihan, Tuhan yang memberikan penghiburan yang sejati. Dalam pergumulan kami yang akan kami hadapi dalam kehidupan kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberi kekuatan bagi kami untuk kami menghadapinya dan untuk mengucap syukur dalam segala sesuatunya itu. Siapkan umat-Mu, khususnya Jemaat Galang Ninggyang, dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi rapat jemaat, sehingga kami boleh mengevaluasi segala kegiatan kami dan juga merencanakan segala kegiatan program kami ke depan, sehingga boleh nama Tuhan Yesus saja yang semakin dipermuliakan di Abian Base ini. Tuhan, seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang hadir di tengah-tengah kami, yang tinggal di tengah-tengah kami, sehingga boleh kami menjadi pewarta kabar baik bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, segala hormat dan puji hanyalah bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.